Poin-poin pembelajarannya, yang pertama pengertian polimer, yang kedua struktur polimer, yang ketiga tata nama polimer, yang keempat penggolongan polimer, dan yang kelima sifat-sifat polimer. Kita akan membahas pengertian polimer. Polimer berasal dari dua kata Yunani, yaitu poli yang berarti banyak dan mer yang berarti bagian. Secara sederhana, polimer merupakan molekul yang terdiri dari banyak bagian. Nah, contoh-contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari yaitu benang, karet gelang, dan juga kain. Kemudian kita membahas terkait struktur polimer. Nah, bagian terkecil dari polimer biasa disebut monomer. Jadi, secara umum, polimer ini dapat diartikan sebagai molekul yang terdiri dari banyak monomer melalui reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan monomer yang membentuk rantai polimer yang panjang dan berulang. Selanjutnya kita membahas terkait tata nama polimer. Tata nama polimer didasarkan pada nama monomernya, yaitu jika nama monomernya satu kata dan juga jika monomernya lebih dari satu. Untuk nama monomer satu kata, jika nama monomernya satu kata, maka nama polimer diawali dengan kata poli di depan nama monomernya. Contohnya itu seperti etena menjadi polietena. Tata penamaan monomer lebih dari satu kata, jika monomernya lebih dari satu kata, maka nama polimer diawali kata poli diikuti nama monomernya tetapi dalam kurung. Contohnya, bila monomernya metil metaklirat, krilat, maka polimernya poli dalam kurung metil metaklirat, krilat. Kemudian yang kedua, jika monomernya vinil asetat, maka polimernya poli dalam kurung vinil asetat. Begitupun yang lainnya. Polimer dibagi atas 4 bagian. Yang pertama berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya ada 2 polimer. Yang pertama polimer alam, polimer yang terbentuk dan tersedia secara alami. Contohnya seperti karbohidrat, protein, selulosa, dan karet alam. Kemudian yang kedua ada polimer sintesis. Polimer sintesis ini adalah polimer yang dibuat oleh manusia sebagai hasil dari penggabungan monomer 2 di laboratorium. Contohnya seperti plastik, serat sintesis, dan juga nilon. Yang kedua ada penggolongan polimer berdasarkan proses pembentukannya. Terdiri atas 2. Yang pertama polimer adisi. Polimer adisi ini terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Contohnya seperti polipropilena, PVC, teflon, dan polistirena. Yang kedua ada polimer kondensasi. Polimer kondensasi ini terbentuk jika banyak molekul monomer yang tidak sejenis. Nah, banyaknya molekul ini menjadikannya lebih besar dengan melepas molekul kecil, contohnya seperti H2O, CH3OH, HCl, dan NH3. Kemudian yang ketiga ada penggolongan berdasarkan jenis monomernya. Ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, homopolimer. Homopolimer ini terbentuk dari satu jenis monomer. Contohnya seperti polietena, polivinil klorida. Kemudian yang kedua ada copolimer. Copolimer ini merupakan hasil polimerisasi 2 atau lebih monomer yang tidak sejenis. Contohnya itu seperti nilon 6,6 dan bakelit. Kemudian yang keempat, penggolongan yang keempat itu ada berdasarkan sifat terhadap panas. Nah, ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, polimer termoplastik. Ini merupakan suatu polimer yang melunak jika dipanaskan dan tidak tahan terhadap suhu tinggi. Dia juga mudah diatur ulang. Contohnya seperti PVC dan polietena. Kemudian yang kedua ada polimer termosetting. Nah, polimer ini polimer yang tahan panas sehingga tidak melunak jika dipanaskan. Dia juga sukar untuk didaur ulang. Contohnya seperti bakelit dan melamin. Kemudian kita akan membahas terkait sifat-sifat dari polimer. Secara umum, sifat-sifat polimer itu ada 4. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, stabilitas terhadap panas.
Yang ketiga, kelenturan atau elastisitas. Dan yang keempat, ketahanan terhadap mikroorganisme. Perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan polimer dan stabilitasnya terhadap panas. Yang pertama, panjang rantai atau jumlah monomer. Semakin panjang rantai, maka semakin banyak jumlah monomer. Nah, ini akan mempengaruhi kekuatan polimer yang semakin bertambah dan sukar meleleh. Kemudian yang kedua, ada pencabangan rantai. Banyaknya pencabangan menyebabkan kekuatan polimer berkurang dan makin mudah meleleh. Yang ketiga, susunan rantai. Polimer yang tersusun secara teratur lebih kuat daripada polimer yang tersusun secara acak. Kemudian yang keempat, ada gugus fungsi pada monomer. Nah, adanya gugus fungsi seperti OH dan NH2 meningkatkan kekuatan dan titik leleh dari polimer karena dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Kemudian, yang kelima, ikatan silang pada polimer. Adanya ikatan silang ini menyebabkan kekuatan polimer bertambah dan sukar meleleh. Yang terakhir, penambahan zat adiktif. Nah, adanya penambahan zat-zat tertentu diberikan untuk meningkatkan kekuatan polimer dan ketahanan terhadap panas. Nah, untuk sifat kelenturan atau elastisitas dari polimer sintesis ini lebih lentur atau mudah dicetak dibandingkan polimer alam. Banyaknya percabangan pada rantai polimer akan membuat kelenturan polimer meningkat. Kemudian ada ketahanan terhadap mikroorganisme. Polimer sintesis lebih tahan terhadap mikroorganisme atau ulat jika dibandingkan dengan polimer alam. Nah, adapun sifat lain dari polimer ini yaitu isolator. Isolator ini dia tidak menghantarkan panas dan listrik. Kemudian yang kedua, tahan korosi dan tahan kerusakan terhadap lingkungan yang ekstrim. Artinya, dia tahan mengalami perkaratan.